satu kertasnya itu dipisah. Oke. Dikoreksinya cuma di masuk ke kelas itu. Tiga peserta 3/4 jumlah peserta ujian, datang dan masuk ke kelas satu persatu. Bagaimana menuliskan 3/4 yang benar? 3/4 yang benar itu, Bu, per-4-nya disatukan. Per-4-nya itu disatukan tulisan. Lalu kalau menuliskan satu persatu dalam kalimat ini? 1/1, 1/1-nya itu disatukan. Enggak, bisa. Begini, tidak salah kalau artinya adalah kaitannya dengan penghitungan, ya, 1/, ya, 1 garis miring atau garis bawah itu ya, 1/1 itu sama dengan 3/4 itu, maka dalam penulisan ditulisnya disambung 3/4, 1/1. Tetapi 1/1 di sini maksudnya 1 demi 1. Ya, berbeda dengan, bukan dengan dalam kaitan dengan penghitungan 1/1-nya di sini, ya kan? Karena kalimatnya masuk ke kelas 1/1, 1 demi 1. Maka penulisannya pernya di sini dipisah. 1 spasi per spasi 1. Ya, jadi 1/1 itu bisa bermakna 2. Kalau dia kaitannya dengan penghitungan angka seperti 3/4 ini, maka dituliskannya disambung persatunya sama dengan 1/4. Tapi kalau kaitannya dengan 1 demi 1, maka dia harus dipisah. Seperti juga 1 demi 1, per itu sama dengan demi di situ dalam kalimat. Jelas ya? Ada yang mungkin kebanyakan salah ya menggunakan menuliskan 1/1 dalam kalimat ini ya. Ayo, siapa yang merasa salah dalam menuliskan? Banyak yang salah ya. Jadi 1/1 yang artinya 1 demi 1, pernya itu dipisah. Tapi kalau kaitannya dengan angka, dengan penghitungan, maka kata pernya itu menyatu dengan kata berikutnya. Ya, 2/5, ya, 1/30 misalnya, gitu. Itu maka pernya itu disambung dengan kalimat kata berikutnya. Ya, kalau tadi ya spesial ya, 1/1 yang artinya 1 demi 1, maka dia harus dipisah. Oke, nomor 10. Jadi saya mau coba. Siapa nih? Elia. Oke, silakan. Sebuah tulisan berjudul kutip buka, Maestro Tony Herianto cuma pakai pensil ciptakan lukisan realis, kutip tutup, dimuat di koran, kutip buka, lampu hijau, kutip tutup. Ini yang lampu hijau itu dicetak miring juga. Ya, lampu hijau karena nama media ya, nama media ditulis miring sama dengan judul buku ya. Ya, judul media dengan judul buku itu sama. Jadi sesuatu yang ini ya. Nah, ini kan sesuatu yang kelihatan nih. Ya. Ini harus ditulis miring nih kalau dalam penulisan. Ya. Sementara yang di dalam yang merupakan subbab ya. Ini kan subbab nih. Kan subbabnya. Nah, subbab ini kalau kalian tulis
di dalam artikel, maka ditulis dalam tanda kutip. Ya, sama dengan kalau kalian mencantumkan judul cerita pendek di dalam harian Kompas misalnya, ya. Judul cerita pendeknya itu ditulis dalam tanda kutip, ya. Nah, sementara menuliskan Kompasnya kan ditulis miring. Tapi kata koran, harian, majalah itu tidak perlu untuk dimiringkan. Hanya namanya, hanya nama dari media itu yang dimiringkan. Di sepanjang dia tidak muncul di permukaan, dia tulis dalam tanda kutip kalau di dalamnya. Seperti ini kan judul artikelnya di dalam koran, maka ditulis dalam tanda kutip. Sementara nama medianya ditulis miring, ya, sama dengan judul buku. Ya. Bagaimana dengan penulisan skrip